Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah kita memasuki malam ke-21 ya. Dari 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah Ramadan. Malam ini kita mulai sesuai dengan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sunnah yang sangat muakkadah, yaitu menghabiskan 10 malam terakhir kita dengan beriktikaf, berdiam diri, merenung di masjid-masjid yang sudah disiapkan ya. Karena iktikaf itu di masjid. Merenung di rumah juga boleh, tapi tidak dihitung sebagai iktikaf gitu ya. Biasanya ada juga keluhan, ya sebentar lagi kan saya mau pulang kampung gitu ya, iktikafnya gimana? Sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau agak sedikit berkorban, bisa gitu ya. Kita perjalanannya siang, begitu malam mampir di rest area atau cari masjid yang kita temui, sempatkan waktu untuk berdiam sejenak. Kan nggak mesti 1 malam penuh gitu ya. Kalau kita di sini juga itikafnya paling depan jam 11 gitu ya, terus kemudian jam 3, kadang-kadang setengah 4 sebelum subuh pulang dulu. Nah, waktunya segitu sebetulnya kita bisa manfaatkan kalau kita lagi dalam perjalanan. Ya, jalan terus kemudian misalnya sampai maghrib, tarawih itu jalan lagi, nanti kira-kira tengah malam terus kemudian disempatkan sampai istirahat cari masjid, ya kan? Kita sempatkan untuk berdiam diri sejenak, gitu ya, merenung, berzikir, beribadah, melakukan kontemplasi sebetulnya, gitu ya. Ada lagi keluhan, ya tapi saya sulit kalau singgah segala macam. Ya udah kalau begitu maksimalkan sajalah zikir di jalan gitu ya, sambil nyetir, sambil naik angkutan kereta, pesawat, bis segala macam, maksimalkan zikir. Setidaknya begitu. Jangan sampai dari ketiga itu nggak ada yang kita lakukan ya. Itikaf masjid kita enggak, karena pulang kampung mampir di masjid juga enggak, ya zikir juga enggak, misalnya sibuk dengan WA di HP di perjalanan gitu ya. Sayang 10 malam terakhir kita. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang berada di masa semuanya penuh dengan aturan gitu ya. Manapun kita pergi selalu ada aturan. Kita masuk mendaftarkan anak sekolah selalu ada aturan. Karena setelah itu pasti kalimat pertama yang muncul adalah bersedia mengikuti peraturan yang ada, baik perintah maupun larangan. Dimanapun, gitu ya, manapun kita pergi selalu ada perintah dan larangan, dan kita diharuskan mematuhinya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan perintah dan larangan tersebut, kita coba lihat sebentar di surat Luqman ayat 12 dan 13. Kita lihat ayat 13-nya dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, kan gitu ya, ila akhir ayat. Maka ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada saat Luqman menasihati anaknya, kan gitu, wa huwa ya'iduhu ya bunayya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Muncul larangan untuk mempersekutukan Allah. Nah, ini kan adalah akidah paling dasar ya. Dasar tauhid kita itu adalah tidak mempersekutukan Allah. Nah, tapi kalau kita lihat dari larangan yang disampaikan oleh Luqman, yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya tersebut, ada ayat pendahulunya, yaitu ayat 12, ya kan? Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kan itu, maka sungguh telah kami
kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmahnya apa? Luqman memberikan nasihat, anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum perintah muncul, sebelum larangan muncul, ada perintah atau ada nasihat untuk bersyukur. Kan gitu ya. Kita disyukur, dinasihatkan oleh Luqman, anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, Syekh Qutb mengatakan syukur itu adalah manifestasi pengakuan mutlak kita terhadap keesaan Allah. Ya kan? Pengakuan mutlak kita bahwa segala sesuatu yang kita terima sesungguhnya berasal tidak lain hanya daripada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekh Qutb mengatakan di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Nah, urutan seperti itu bukan kebetulan, tapi itu adalah, kalau kita bisa katakan, itu peta jalan kesadaran. Bagaimana kita membangun kesadaran dulu, baru muncul peraturan, gitu kan ya. Jadi orang yang bersyukur itu sungguhnya dia menyadari bahwa apa yang dia capai, apa yang kita punya, bukanlah karena suatu kebetulan. Bukan juga karena kita punya kekuasaan, atau bukan juga karena kepintaran kita, tapi sesungguhnya semuanya datang dari satu sumber, Sang Maha Pemberi nikmat. Nah, baru muncul kesadaran bertauhid. Nah, kalau Syekh Qutb mengatakan bersyukur manifestasinya adalah pengakuan mutlak terhadap Sang Pemberi nikmat, yang artinya pengakuan mutlak terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain yang memberi nikmat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya adalah tidak bisa kita hanya sekadar bersyukur secara lisan. Kita kan refleks gitu ya. Kalau misalnya ada berita bagus atau misalnya menerima nikmat segala macam, biasanya kita refleks dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, sebagai konsekuensi dari syukur sebetulnya tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, tapi menjalankan atau melakukan atau membelanjakan nikmat yang kita terima tersebut harus sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat. Ya kan, Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita menerima nikmat, harta banyak segala macam, tapi kita gunakan bukan di jalan Allah, gitu ya. Kita belanjakan bukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka syukurnya tidak jadi, tidak jalan. Bapak dan Ibu sekalian, kesadaran syukur tersebut membangun kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan. Makanya di ayat kedua, setelah Luqman diberi hikmah oleh Allah, terus kemudian muncul nasihat anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah, baru Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah. Nah, ini dasar dari akidah kita, jangan mempersekutukan Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum larangan muncul, dibangun dulu kesadaran. Dari mana munculnya kesadaran? Dari rasa syukur kita terhadap apa yang kita terima. Kan gitu. Kepatuhan atau ketaatan yang muncul dari kesadaran itu akan memberikan atau akan membawa pada ketaatan jangka panjang. Tapi kalau kepatuhan yang muncul dari aturan atau tekanan atau ancaman, biasanya hanya akan memberikan kepatuhan lahiriah, kalau kita bisa bilang. Apa yang disebut dengan kepatuhan lahiriah? Mulutnya bilang dia patuh, hatinya berkata lain. Di depan dia bilang dia patuh, di belakang dia berkata lain. Ya kan? Contoh misalnya,
Mungkin bapak-bapak yang pernah menjadi pejabat atau pegawai negeri atau jadi petinggi di perusahaan dari manapun lagi ya. Biasanya kan ada sumpah tuh, ada janji itu ya. Tapi biasanya kan kalau kita lihat sekarang berapa banyaknya pelanggaran, korupsi segala macam, itu kan artinya apa? Mulut mengucapkan patuh, hatinya tidak. Nah, sikap tidak bersyukur inilah yang sebetulnya di abad modern ini, di manusia zaman modern seperti kita ini, melahirkan yang kita sebut dengan syirik-syirik kecil gitu ya. Syirik kecil itu seperti apa? Syirik bukan berarti kita menafikan atau menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau menafikan keberadaan Tuhan, tapi adalah mengambil pertolongan atau menyandarkan kepada selain daripada Allah. Selain Allah kita sandarkan, tapi selain dari Allah kita juga menyandarkan. Contoh misalnya, mempertuhankan kekuasaan, menuhankan harta, ya kan, mengikuti hawa nafsu. Ya, syirik itu kan bukan hanya sekadar pergi ke dukun, ya, tapi syirik-syirik kecil justru yang banyak tanpa sadar kita lakukan, ya kan? Kenapa kita misalnya melakukan syirik-syirik kecil tersebut? Ya, satu, ada kegelisahan, ada ketidaktenangan ketika kita misalnya berada pada situasi kurang harta misalnya gitu ya. Kita gelisah sehingga kita mencoba mencari ketenangan dengan memperbanyak harta, gimana pun caranya. Takut tidak berpuasa sehingga kita bagaimana caranya supaya kita bisa berpuasa. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian coba lihat ya. Orang yang berpuasa terus kemudian ketika berpuasa dia salah gunakan kekuasaannya, dia ambil manfaat untuk dirinya sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, korupsi dan segala macam. Dia akan selalu dihantui oleh ketakutan ketika saat dia tidak berpuasa. Ketika saya tidak berpuasa, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan ditangkap, akan diusut, akan ini, akan ini. Sehingga dengan cara sedemikian, bagaimana caranya supaya memperpanjang kekuasaan dan seterusnya. Ya kan? Tapi orang yang membangun rasa syukur di dalam dirinya, dia tidak akan mudah tergoda dengan hal seperti itu. Tidak mudah panik. Gitu kan? Orang yang bersyukur akan selalu menerima apa yang sudah dikaruniakan atau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada dia. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ayat surat Luqman ayat 12 tentang syukur dan dilanjutkan dengan ayat 13 tentang larangan mempersekutukan Allah sebagai pokok dasar tauhid kita. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian memberikan pelajaran dan pesan yang besar kepada apa yang harus kita lakukan, setidaknya dalam, kalau saya boleh bilang, dalam 3 hal. Pertama, pesan yang besar dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita mendidik dengan memberikan kesadaran dulu, memberikan nilai. Kalau Luqman mengatakan bahwa seni mendidik yang dilakukan oleh Luqman seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran tersebut adalah memberikan sentuhan hati dulu. Hati mengenal, baru peraturan mengikuti, kan begitu, ya kan? Di dalam dunia dakwah juga begitu. Seringkali dakwah kita itu kadang-kadang sesat neraka, pahala surga, sesat neraka, surga neraka, tapi tidak disentuh. Kalau pelajaran dari surat Luqman tersebut, sentuh hatinya dulu. Jadi munculkan kesadaran, baru mengikuti regulasi. Begitu juga di dalam kebijakan publik, di dalam pemerintahan. Kan banyak sekali aturan muncul, tapi seringkali aturan muncul itu tertulis, dan munculnya itu adalah satu perintah, satu larangan. Perintah konsekuensinya ini, larangan ancamannya ini. Kalau menurut ayat 12 dan 13 dari surat Luqman tersebut, Luqman mengajarkan menyentuh dulu kesadarannya. Jadi dibuat dibangun kesadaran akan nilai, baru peraturannya mengikuti. Ya kan?
Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa. Sebetulnya kalau di dalam dunia dakwah, saya kira kita mungkin juga paham beberapa teman-teman kita yang sering berdakwah di tempat-tempat yang kadang-kadang mubalek-mubalek lain juga nggak mau berdakwah di situ gitu ya. Mereka berdakwah dan mereka berdakwah dengan sentuhan. Mereka tidak berdakwah dengan mengatakan ini salah, ini betul, ini surga, ini neraka. Tapi mereka berdakwah dengan memberikan sentuhan. Saya kira kita tahu mungkin teman-teman tersebut, teman-teman kita juga gitu ya. Itu sering menyentuh, lebih menyentuh dibandingkan dengan memberikan ancaman, perintah dan ancaman. Nabi sendiri kan juga di awal-awal itu menyentuh hati. Baru setelah hati kita itu tersentuh, kita punya kesadaran, baru regulasi mengikuti. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, terutama buat saya pribadi, dan menjadi mungkin saran atau bisa menjadi nilai yang bisa kita pegang, terutama ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mendidik murid, ketika kita mengeluarkan peraturan, ketika kita berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma minkum bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.